Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kali ini saya sedang berada di sebuah kebun kurma Salman Al Farisi. Kenapa ini disebut kurma atau kebun kurma Salman Al Farisi? Nah, ada cerita seperti ini. Salman Al Farisi adalah orang Iran yang suatu hari dia diperintahkan bapaknya untuk menjalankan suatu tugas di satu tempat. Di tengah jalan, Salman bertemu dengan orang-orang Nasrani yang tengah menjalankan ibadahnya. Ia mulai tertarik dengan agama itu karena ia udah mulai bosan dengan agama Majusi yang ia agamnya. Ia bertanya kepada seorang pendeta perihal agama Nasrani, dari mana agama tersebut berasal dan kepada siapa dia bisa belajar agama itu lebih dalam. Sejak saat itu Salman Al Farisi mulai melakukan pengembaraan untuk memenuhi dahaga spiritualnya. Setelah mendapatkan wasiat dari pendeta yang ditemuinya, Salman pergi ke Syam, ke Irak, dan ke Amuriah. Hingga suatu ketika ada seorang pendeta yang memberikan kabar kepada Salman perihal akan datangnya nabi baru yang datang dari bangsa Arab. Seorang nabi yang diutus dengan agama yang sama dengan Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Salman Al Farisi meminta kafilah dagang Bani Kalb yang saat itu kebetulan melewatinya untuk membawanya ke negeri Arab. Sebagai imbalannya, Salman akan memberikan harta benda yang dimilikinya. Pedagang Bani Kalb menyetujui permintaan Salman, namun di tengah jalan mereka mengkhianatinya. Salman Al Farisi malah dijual kepada seorang Yahudi. Ketika itu sampai di suatu wilayah yang dekat dengan Yasrib atau Wadi Al-Qura. Sepupu majikan Salman kemudian membeli Salman dan membawanya ke Madinah. Hingga suatu hari Salman Al Farisi mendengar majikan barunya itu berbincang tentang datangnya seorang dari Mekah yang mengaku sebagai nabi. Ia lalu mencari tahu keberadaan nabi. Ia mencari tahu keberadaan nabi baru itu dan berhasil menemukannya. Salman baru menyatakan keimanannya setelah bertemu yang ketiga kalinya dengan Rasulullah. Setelah Salman yakin dengan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW, sebagaimana yang dia ketahui dari pendeta Nasrani, tidak menerima sebagaimana yang dia ketahui dari pendeta Nasrani, tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah dan milik cap dan memiliki cap kenabian di punggungnya. Setelah menjadi seorang muslim, Nabi Muhammad kemudian meminta Salman Al Farisi untuk membuat perjanjian dengan majikannya, di mana dia akan merdeka kalau berhasil melunasi sejumlah harta yang disepakati kepada majikannya, sebagaimana dalam buku Akhlaqur Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim. Salman Al Farisi berjanji akan menanam 300 benih pohon kurma dan menyerahkan 40 uqiyah atau setara dengan satu uqiyah itu dengan 190 gram perak. Nabi Muhammad lantas memerintahkan para sahabatnya untuk membantu Salman Al Farisi mengumpulkan 300 benih pohon kurma. Setelah kumpul, Nabi meminta Salman untuk membuat lubang-lubang di tanah untuk tanaman ratusan benih pohon kurma tersebut. Nabi Muhammad SAW, Salman dan para sahabat lantas memulai menanam benih pohon kurma tersebut satu persatu ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan. Satu persyaratan telah dipenuhi, namun Salman Al Farisi masih memiliki satu tugas lagi, menyetor 40 uqiyah kepada majikannya. Beberapa saat setelah itu, Nabi Muhammad SAW mendatangi Salman Al Farisi dengan membawa emas sebesar telur ayam. Salman menerimanya dan kemudian membayarkannya kepada sang majikan. Maka sejak itu Salman Al Farisi menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, tidak lagi menyandang status budak.
dari budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Kata Nabi Muhammad SAW, kampanye Islam tentang penghormatan dan pembebasan budak menjadi rintisan daripada penghapusan perbudakan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, nah seperti itu kisahnya tentang kurma Salman Al-Farisi ini. Sahabat-sahabat sekalian, semoga kisah tentang Salman Al-Farisi ini menjadi sebuah inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, sampai saat ini kebun kurma ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua tentang Salman Al-Farisi. Jasa Salman Al-Farisi ketika bersama para sahabat, yaitu adalah seorang yang mempunyai gagasan atau ide yang diusulkan kepada Rasulullah SAW ketika mendengar kabar bahwa kaum musyrikin Mekah akan menyerang Madinah. Maka Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit yang akan memberi kade rombongan kaum musyrikin Mekah di Madinah. Parit itu sekarang diabadikan dengan adanya Masjid 7. Sahabat-sahabat sekalian, begitulah jasanya Salman Al-Farisi, seorang yang cerdik dan pintar, sehingga dia selalu memberikan gagasan dan ide atau sumbangan pemikiran kepada para sahabat dan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam. Setelah kita tadi menyaksikan begitu hebatnya perkebunan kurma Salman Al-Farisi, maka sekarang kita menengok kebun kurma yang lainnya yang berada di Madinah. Kebun kurma ini kebun kurma yang masih subur dan berusia muda-muda, belum 10 tahun. Dan di kebun kurma ini ada yang sudah dipanen dan sebagian lagi belum dipanen. Yang belum dipanen menunggu waktu kurang lebih 1 bulan untuk masa panen. Kebun kurma ini adalah kebun kurma yang dijadikan tempat wisata ziarah di Madinah. Di samping kebun kurma ini, di bagian depan sudah dibangun toko-toko penjualan dan pengolahan hasil kurma. Sahabat-sahabat sekalian, seperti inilah buah kurma yang sebentar lagi akan matang. Buah kurma ini namanya rutob. Jadi buah kurma yang masih segar, masih muda, namanya rutob. Orang mempunyai keyakinan bahwa dengan memakan buah kurma muda ini atau rutob, kurma basah, akan memberikan kesuburan pada wanita. Sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW menyenangi buah kurma, terutama kurma ajwa, yaitu kurma yang bulat-bulat dan berbiji kecil dan kualitasnya sangat baik. Sahabat-sahabat sekalian, banyak jenis kurma dan varian yang hidup di tanah Madinah. Di antaranya adalah kurma Madinah atau disebut dengan kurma ambar yang buahnya agak lonjong dan besar. Sahabat-sahabat sekalian, nah seperti inilah kebun kurma yang sedang berbuah dan sebentar lagi menunggu masa panen. Saya sengaja datang ke kebun kurma ini sebelum datangnya para pengunjung. Saya sengaja memilih waktu
yang sepi supaya tidak terlalu banyak orang yang mengunjungi kebun kurma ini, supaya lebih rileks dan lebih santai. Jadi hanya beberapa jamaah saja yang sudah datang ke tempat ini. Semakin siang maka akan semakin banyak. Sekalipun di Madinah suhu pada hari ini sudah mencapai 40 derajat lebih, tetapi di kebun kurma ini terasa sejuk dan segar karena rimbunya pepohonan kurma. Sahabat-sahabat sekalian, jadi setelah kita merasa lelah dengan kegiatan keseharian, maka bagi sahabat-sahabat yang berkunjung ke kota Madinah, kita bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi tempat-tempat wisata kebun kurma. Di samping sebagai refreshing, kebun kurma juga mengingatkan kepada sejarah perkembangan Islam seperti kebun kurma Abdurrahman bin Auf, kebun kurma Utsman bin Affan, dan kebun-kebun kurma lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan video ini memberikan informasi dan semoga bermanfaat.